pihak dan lain sebagainya, termasuk tetap formil. Nah, kemudian dari pihak tergugat 1, tergugat 3 dari Dewan Pers, dan kemudian Kementerian Kominfo menyampaikan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai kompetensi untuk mengadili. Kemudian selain kami memberikan jawaban, eksepsi dan jawaban, juga mengajukan gugatan balik atau gugatan rekonvensi dengan nilai kerugian sekitar 6,5 miliar dan kerugian imaterial 1 triliun lebih 1 rupiah. Ya, bisa rupiah. Nah, setelah jawaban, kemudian pihak penggugat menyampaikan repliknya dan kami menanggapi replik itu dengan duplik. Kemudian kemarin sudah putus karena ada menyangkut kompetensi absolut atau kewenangan mengadili dan kompetensi relatif. Kalau kompetensi, saya sampaikan dulu, kompetensi absolut itu apakah pengadilan itu mempunyai kewenangan mengadili, misalnya ini pengadilan negeri, ini perkara ini sebenarnya ini PT UN, ini berarti menilai kompetensi absolut. Ini mestinya kewenangan PT UN kok diadili di pengadilan negeri. Kalau kewenangan absolut itu ini sama-sama pengadilan negeri, tapi ini bukan di pengadilan negeri Solo, Surakarta, tetapi seharusnya di pengadilan Boyolali atau di Medan. Nah itu namanya kompetensi sama-sama pengadilan negeri. Minta mampu tuh, minta untuk apa? Untuk haji ya, dan umrah dan haji di Saudi Arabia. Setelah kami sukses di Solo, ya kami punya pabrik untuk makanan apa tuh dibayar seperti emergensi lah gitu. Jadi kami mau bikin di sana makanan berhaji. Jadi makanan itu awet sampai 2 tahun lah. Ini dibutuhkan untuk di umroh dan haji. Nah, dan saya tertarik untuk mau bikin pabrik di sana. Permodalan kemarin saya tuntut 350 miliar. Ketika itu kami yang ngajak teman lah, ya, ada beberapa yang investasi ya. Nah, salah satunya investornya saya diajak, namanya Bu Ida dari Solo. Ada yang mau investasi Pak Buswo dari Bu Ida itu, dari Solo. Terus kenakan Jakarta itu karena dia memiliki, ya karena ada hubungannya dengan pendana gitu. Kami uangnya tak terbatas, jadi uang 350 itu kecil lah, yang kecil nggak tahu gunanya lagi. Maksudnya ini hanya uang bunga aja dah, nggak ada artinya. Bahkan saya mau dikasih 850 miliar dah, terserah. Memang mulu-mulu kali waktu itu. Pokoknya saya investasi 8 miliar untuk Pak Buswo, terserah itu apa kau. Aku nggak tahu, ini kayak uang dibuang lah, kayak uang sedekah. Wah, dari pertama itu ngeri kali. Mantap kali itu ngomongnya, ngeri itu. Nah, terus kita ngobrol-ngobrol, ada persyaratan, minta uang dan sebagainya dengan terus mungkin panjang lah ceritanya. Setelah saya sampai uang tertanam sekian, sampai ya 6 miliar sekitar 6 miliar itu yang salah ini. Setelah itu lama kali nggak ada kejelasan terus, udah 6 miliar. Akhirnya tak tagih gitu. Udah kalau gitu kembalikan, kalian udah ngomong nanti kalau nggak jadi balik. Akhirnya tak tagih juga gitu. Tak tagih udah malah mau pinjam lagi uang lagi gitu, mau ngambil ini gimana? Investor kok yang udah baru sadar, investor kok minta terus gitu. Wah, sudah baru sadar. Akhirnya kami ke Cendana ya, sama Mbak Absari itu, minta tolong Mbak Absari itu dicek unangnya.
Kalau saya tagih terus itu. Oh, udah bener itu, nggak ada orang tuh nggak ada. Akhirnya udah Pak jangan Pak dan tanya bahaya tuh itu nggak ada orang itu. Akhirnya wah saya nggak jadi saya. Akhirnya saya udah kembalikan saya sama nggak mau saya kembalikan aja lah. Kalau oh ini jadi. Memang kenapa alasannya kenapa kenapa dibatalkan gitu. Itulah. Saya nggak batalkan, cuma nggak jadi ya. Nah, jadi ayo. Syaratnya kan katanya sahamnya 80-20. Aku mau juga. Ayo aku itu. Tapi juga sampai sekarang mana nggak ada. Akhirnya ya udah saya lebih nggak percaya lagi. Kita dengar bahwa mereka ternyata bukan ada hubungan dengan cendana, saya udah mundurin diri udah. Itu akhirnya saya tagih teman saya minta tolong menagih sama teman Pak Aris sama teman-teman nagih ya bahwa wartawan lah ini wartawan nagih udah dibawa ke Solo dia setuju udah mengembalikan bilang kapan-kapan ya udah bawalah wartawan sama bawa ke sana ke rumahnya langsung nagih sama ke rumahnya langsung setelah rumah terus waktu dibulet-bulet wartawan ditulis lah wartawan tuh ditulis perjalanan waktu itu akhirnya itulah ada tulisan itu dia malah itu menuntut balik bahwa ada pencemaran nama baik itu. Pencemaran baik itu udah ngadu ke Tangerang batalkan, ngadu ke Polda sini dibatalkan juga nggak boleh karena nggak yang tuduh saya harusnya Dewan Pers itu bukan saya. Dewan Pers juga gitu banyak polisi nggak ada hak jawab dong gitu. Itu terjadi ya. Peristiwa terjadi, tulis terjadi bukan ngarang aja gitu. Wartawan tuh ngikutin terus itu ada kejadian. Yang jelas yang kemarin itu salah alamat karena saya yang jadi yang pencemaran baik kan harusnya melalui Cybercrime tapi nggak ada, itu langsung ke PN itu. Ya intinya bahwanya ya saya merasa tertipu lah sama beliau. Saya laporkan dah, saya laporkan ke Polda. Sekarang udah ada tangan oleh Polda Jawa. Tapi dia tetap di sini nekat lucu. Kasus ini sendiri penipuan gitu masuknya. Itu dalam kasus penipuan ini sendiri kerugian yang berapa yang diderita oleh Pak Puspo? 6 miliar 825. 6,6 miliar 825 juta. Oke. Kerugian total gitu. Kerugian material. Siap. Jadi yang 5 miliar itu setoran investasi. Terus yang 1,825 miliar itu yang minta 200, minta sekian, mau ke Bali minta sekian, mau umroh minta sekian. Jadi, ya. Rencananya kan rencana untuk sahamnya ya 50 miliar saya 20%, 60 miliar dia makanya 55 miliar juta kan dia minta 55 miliar kan. Maksudnya apa itu penggantinya itu Pak. Ya. Jadi memang ya itu modusnya mereka ngaku kalau dari cendana modalnya modusnya begitu, terus uang nggak terbatas dan itu uang cuma uang nggak kayak uang CSR-nya lah ya kayak gitu, CSR atau sedekah atau bunganya aja lah, jadi nggak diperhitung. Bingung bagaimana bunga banyak kali bingung Pak. Yang menarik ya Pak, untuk ini sendiri sejauh ini untuk perkembangan kasus ini sendiri udah ada itikat baik untuk mengembalikan sejumlah kerugian yang diderita dari jenengan derek? Kalau itu udah janji-janji terus, kemana di Solo ngadap 5 orang. Saya wakili Pak Haris ya. Tapi untuk realisasinya sama enggak ya besok akhirnya
Digeruduk ke rumahnya gitu sama wartawan Pak Yarkasih ya, digeruduk ke sana gitu. Sampai sana ya semuanya terus ya itulah akhirnya terjadi Gugatan PN gitu. penulisan itu gitu loh. Ya. Mana?